yang mana pelakunya oknum siswa berada di sekolah SMA. Terjadilah satu kasus pembulian yang dilakukan oleh oknum siswa kelas 11 kepada siswa baru. Dilakukannya tindak kekerasan seperti memukul, mendorong, dan meminta siswa untuk membayar makanan dari siswa baru tersebut. Kemudian siswa baru tersebut setelah kejadian tersebut, wali kelas memanggil siswa dan wali kelas mengadukan kejadian tersebut kepada guru BK. Dan guru BK melakukan bimbingan kelompok kepada siswa yang membuli anak baru tersebut. Dari wali kelas kalian, bahwasanya kalian membuli salah satu anak baru yang bernama Dita. Apa itu benar? Kalian jawab. Benar, saudara Dita. Akibat kalian membuli teman kalian yang dari murid baru itu apa penyebabnya? Yang pertama yaitu kesehatan mentalnya dia lemah. Yang kedua yaitu performa akademiknya menurun sehingga penyebab kalian itu bisa merugikan dari sekitar kita. Yang pertama yaitu gangguan hubungan dan sosialnya juga amat juga. Jadi kalian harus paham dan harus benar-benar tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang kalian telah lakukan dari minggu kemarin. Jelas kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian yang telah diulangi. Iya, Bu. Beneran? Iya, Bu. Ketika Ibu dengar kalian dari wali kelas maupun dari guru-guru lain, ketika kalian mengulangi lagi, Ibu akan menindaklanjuti masalah tersebut. Keluar dari ruangannya Ibu. Dilakukannya bimbingan dari guru BK, maka dilakukanlah konferensi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada guru-guru yang telah hadir untuk membahas kasus yang telah disampaikan oleh guru BK. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil dari observasi yang saya lakukan dari minggu kemarin. Bahwasanya anak yang berinisial DT ini dia sangat pendiam ketika belajar, sehingga dampak dari anak DT ini tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Yang kedua yaitu ketika saya mengamati DT ini dia mempunyai masalah yang sangat banyak. DT ini juga dia sangat frustasi dengan kegiatannya atau kegiatan yang dialami sehari-hari. Dia juga memiliki masalah dengan orang tuanya sehingga dia menyebabkan frustasi tersebut. Karena orang tuanya tidak ada perhatian dari anak yang berinisial DT ini. Mungkin sekian dari saya, observasi dari saya kembalikan kepada ibu-ibu dan kepala sekolah. Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Terima kasih kepada guru BK. Di sini saya akan memberi pendapat dari saya sebagai guru. Ketika saya menerima siswi ini, saya sudah mendapati fakta bahwasanya dia memang korban pembulian dari sekolah dia sebelumnya. Tetapi di sini saya sudah menerima rapot-rapot yang telah diberikannya. Nilai-nilainya sangat bagus, seperti nilai matematika, bahasa Indonesia, ilmiah. Untuk itu saya mempertimbangkan untuk dia masuk sekolah ini. Saya tidak dapat menolak dia karena KKN-nya sudah tinggi. Baiklah, kepada wali kelas bagaimana pendapatnya? Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kemsek yang telah memberikan arahan kepada kami semua sehingga kami dapat mendengarkan apa yang telah Ibu jelaskan. Lanjut saja, mari kita dengarkan sama-sama penjelasan dari guru wali kelas. Kami persilahkan kepada guru
Baik, terima kasih kepada guru BK sebelumnya. Jadi dari hasil pengamatan yang saya lihat di kelas sehari-hari, siswa berinisial DT ini dia siswa yang cukup baik dan cukup pintar juga di kelas. Dan dari beberapa pendapat guru mata pelajaran yang lain, terutama guru matematika dan beberapa guru maba lain, bahwa siswi tersebut adalah siswi yang rajin dan dia sering membuat tugas-tugas dan mungkin tapi di kelas itu dia sulit untuk bersosialisasi kepada teman-temannya, dan itu mungkin yang menyebabkan dia sedikit susah bersosialisasi dan dia menjadi anak yang pendiam di kelas. Mungkin itu beberapa hasil dari pengamatan sehari-hari di kelas yang saya lihat. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada guru wali kelas telah memberikan arahan kepada kita semua. Baik, lanjut saja. Mari kita dengarkan dari penjelasan guru matematika. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada guru BK dari pengamatan saya dengan sehari-hari. Siswa ini memiliki nilai yang tinggi dan potensinya untuk mempunyai nilai-nilai itu sangat tinggi dibandingkan dengan siswa lain, karena dia itu dia untuk buat tugasnya tinggi. Terus apabila saya bertanya, dia menjawab apa yang dia jawab itu masuk dengan apa yang saya pikirkan. Terus beda lah sama siswa-siswa lain. Emang dia emang pendiam. Terus kalau misalnya ada temannya nanya tugas, dia emang kayak bodo amat atau gimana gitu kan. Terus siswa ini emang potensinya emang beda lah sama siswa-siswa lain. Sekian yang saya sampaikan. Saya kembali kepada guru BK. Terima kasih kepada guru pengaku pada mata pelajaran matematika. Mari kita dengarkan dari penjelasan guru piket apakah orang yang berinisial DT ini rajin, apakah tidak rajin. Mari kita dengarkan baik-baik. Saya kembalikan kepada guru piket. Baik, sebelumnya terima kasih kepada guru BK. Jadi setelah saya amati dari anak siswa inisial DT ini, dia itu datangnya tepat waktu. Terus dalam mengerjakan tugas piketnya itu dia melakukan tugas piketnya, tidak pernah dia meninggalkan tugasnya. Terus kalau seandainya temannya tidak melakukan, dia akan sulit bersosialisasi, makanya dia itu mengerjakan tugas piketnya itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada guru. Terima kasih kepada guru-guru atas partisipasinya menghadiri acara pembuatan presentasi ini. Mungkin itu saja. Baik, saya akan kembalikan kepada Ibu Kepsen. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir dan untuk menyelesaikan masalah selanjutnya kita akan bahas nilai-nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini namanya Dita kan? Ya, Gimana Dita kabarnya? alhamdulillah baik Bu. Gimana sekolahnya lancar? Lancar Bu. Ada kendala yang mau diceritakan Dita? Gak apa-apa Dita cerita sama ibu. Ibu sebagai konselor juga bisa menjaga kerahasiaan apa yang Dita ceritakan kepada ibu. Pendengar ibu dengar kamu sering dibully, apa benar Dita? Iya, saya sering dibully di sekolah ini. Uang saya sering dihalak. Terus kalau belajar buku saya sering diambil, dirobek. Terus bahkan saya sempat kena tampar sama teman saya. Ada lagi yang mau diceritakan dari faktor keluarga juga Dita kalau ada masalah dari faktor keluarga Dita? Kalau tidak ada pembelaan Dita? Karena saya takut Bu. Kamu kenapa? Karena mereka tahu saya tidak akan ada pembelaan.
Orang tua mentalitas seiring dengan sering dibully, orang tua tidak mengetahui. Tidak, Bu. Kenapa? Sebenarnya saya tinggal dengan mama saya. Dan mama saya sedang bekerja. Mama saya dan bapak saya udah bercerai sejak saya tinggal. Terima kasih juga itu sudah mau bercerita tentang masalah kita yang dihadapi kita sih. Untuk kita boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang telah menghadiri acara konferensi kasus pada siang hari ini. Konferensi kasus ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari seseorang yang berinisial DT. Jadi DT ini dia dibully yang berinisial dari MS, ZR, dan SS, sehingga dapat menyebabkan ibu-ibu atau wali kelas dalam menghadiri acara konferensi kasus pada siang hari ini. Baik, sedikit saya menceritakan tentang pembulian ini. Jadi pada hari Selasa kemarin, seorang DT ini dibully di kantin, dipalak, dianiaya, dan ditampar. Ditampar, DT ini menangis sehingga saya sebagai konselor juga akan melibatkan kepada kalian semua untuk mencari pendapat atau pendapat kalian kepada pembulian yang dibully oleh saudari NS, ZA, dan SS. Kami persilakan kepada wali murid yang berinisial NS, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari orang tua Dinda. Jadi dalam pengamatan saya sehari-hari, anak saya ini biasanya kalau di rumah itu dia suka di kamar dan jarang untuk bergaul dengan teman-temannya di lingkungannya. Sebenarnya karena saya sibuk kerja dari pagi sampai malam, jadi saya kurang dapat memperhatikan anak saya tersebut karena kesibukan saya tersebut. Dan juga karena saya seorang yang mencari nafkah di rumah. Jadi biasanya anak saya ini di rumah emang tidak banyak bicara. Dia juga jarang untuk bercerita gimana sekolahnya atau teman-temannya kepada saya. Mungkin itu juga karena saya sibuk, jadi saya kurang berinteraksi dengan anak saya tersebut. Tapi di rumah dia emang terlihat rajin untuk belajar gitu. Jadi tapi di lingkungannya dia emang sering pendiam, tidak mau keluar rumah. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih kepada wali murid saudari Rita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Lalu saja penjelasan dari wali murid saudari NS. Baik, terima kasih kepada Ibu yang mempersilahkan saya untuk berbicara. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai orang tua dari anak kita yang bernama NS. Saya mewakili orang tua lain juga ingin menyampaikan pendapat saya mengenai anak-anak saya selama di rumah. Jadi menurut pengamatan saya selama di rumah, mereka berkelakuan seperti yang pada umumnya mereka berkelakuan seperti pulang sekolah, main. Mereka jarang di rumah, mereka selalu pergi main bersama teman-temannya. Jadi untuk komunikasi saya dengan anak saya itu bisa dibilang kurang karena ya itu anak-anak sekarang kan sukanya main di luar bersama teman-temannya. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Terima kasih kepada wali murid NS. Saya lanjutkan kepada kakak saudari yang terlibat, yaitu kakaknya. Saya persilakan dengan segala. Terima kasih kepada Ibu. Perkenalkan, saya kakaknya dari saudari DT. Benar yang dikatakan oleh ibu saya bahwasanya adik saya tersebut
memang pendiam, jarang keluar rumah, dan misalnya dia ada tugas, dia juga sering bertanya kepada saya. Ya kan Ibu? Dan sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih saudari dari kakaknya DT telah menjelaskan saudari DT di rumah. Dari penjelasan saudari DT ini, apakah ibu atau wali kelas yang ingin menanggapinya? Silakan wali murid dari saudari NS, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu. Sama-sama. Saya ingin mengatakan bahwa saya sebagai orang tua juga sangat menyayangkan akan kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah. Saya juga tidak tahu kalau anak saya akan bertindak sebegitu jauhnya di sekolah, karena mereka di rumah berkelakuan seperti pada anak umumnya. Mereka berkelakuan baik, mereka juga kadang berkelakuan baik sama orang tuanya kalau berkomunikasi. Saya mewakili orang tua yang lainnya ingin diminta maaf kepada orang tua dan kakak terkait dari kasus ini. Saya sangat menyayangkan dan saya akan lebih lagi akan memperhatikan anak-anak saya untuk kedepannya. Terima kasih atas masukannya saudari dari wali murid NS. Apakah ibu dari saudari DT ini bisa memaafkan dari perbuatan anaknya NS? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Saya dapat memaafkan dari murid yang telah membuli anak saya. Dan juga saya ingin minta maaf juga untuk kekurangan perhatian saya kepada anak saya. Jadi anak saya itu merasa kurang diperhatikan. Saya juga akan lebih memperhatikan anak saya supaya dia dapat berteman dengan teman-temannya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada wali murid dari DT ini. Apakah ibu atau wali murid ingin berbicara sedikit atau ingin menanggapinya? Terima kasih kepada wali murid dari saudari DT ini. Mungkin ada sedikit tambahan dari wali kelas. Saya persilakan. Terima kasih kepada wali kelas selaku guru BK. Jadi menurut pendapat saya kasus ini memang harus cepat diselesaikan. Kalau tidak itu mungkin sangat berpengaruh kepada saudari DT di dalam pembelajarannya, berpengaruh juga sosialisasinya, dan mungkin selaku orang tua korban atau pembuli juga mungkin lebih memperhatikan anaknya, bisa sedikit meluangkan waktu atau menyisihkan waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Jadi ibu-ibu sekalian bisa tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah dan apa saja yang anak tersebut lakukan di sekolah. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Saya kembali kepada Bu Beka selaku guru BK. Terima kasih kepada wali kelas yang telah ingin membicarakan saudari DT ini. Sedikit saya simpulkan, semoga tidak ada kejadian yang akan datang seperti ini pula. Juga kepada wali kelas, wali murid lebih bisa memperhatikan anak didiknya tersebut. Baik, di sini saya sebagai seorang konselor, langkah pertama yang saya ambil yaitu saya akan memberikan konseling kepada masalah yang terkait. Di sini saya meminta persetujuan dari Kepsek. Apakah Kepsek menyetujui dari apa yang saya sampaikan tadi? Ya, saya setuju dengan pendapat guru BK karena masalah ini harus kita selesaikan agar tidak akan berkelanjutan. Terima kasih kepada Kepsek, kepada wali kelas. Apakah menyetujui dari persetujuan saya? Baik, saya setuju juga dengan keputusan yang telah diambil oleh Ibu. Terima kasih kepada wali kelas. Apakah kepada ibu guru semua, kepada orang tua DT, apakah menyetujui dari persetujuan saya? Saya setuju dengan pendapat Dari kakak saudari DT? saya setuju. Terima kasih. Apakah dari wali murid ZA dan NS ini setuju dengan keputusan saya? Baiklah, saya menyetujui keputusan yang
dari Ibu Beka. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada wali murid, wali kelas, dan Kemsek. Mungkin itu saja penyampaian pada siang hari ini. Apabila saya ada kata salah, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia jadi gimana?